Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat kurma, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah adalah sikap teguh pendirian dan konsisten terhadap amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara ucapan, perbuatan, maupun dari dalam hati kita. Ketika bulan Ramadan berakhir, maka berakhir pula pahala yang telah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslimnya. Akan tetapi, ketika bulan Ramadan berakhir, bukan berarti kita berhenti untuk melakukan amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Justru ketika bulan Ramadan berakhir dan berganti dengan bulan seperti biasa, dan tentunya pahala yang telah normal kembali, membuat kita lebih semangat dan berlomba-lomba untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Pertama satu titik, kemudian kita kumpulkan menjadi beribu-ribu titik. Tidak apa kita mendapatkan sedikit, tapi jika kita melakukannya dengan konsisten dan secara terus-menerus, kita akan mendapatkan yang lebih banyak dari yang lainnya. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan kita untuk melanjutkan amal ibadah kita dari bulan Ramadan, agar amal ibadah kita tidak menurun. Lalu, bagaimana cara kita agar kita senantiasa beristiqomah untuk melakukan amal ibadah kita setelah bulan Ramadan? Sahabat kurma, memang di lingkungan kita banyak sekali godaan-godaan. Misalnya, kita hendak melakukan puasa sunnah bulan Syawal, akan tetapi kita tergoda dengan teman kita ataupun dengan keluarga kita, atau bahkan dengan makanan-makanan lebaran yang begitu menggiurkan, sehingga pada akhirnya kita memutuskan untuk tidak berpuasa sunnah. Adapun 5 hal yang dapat kita lakukan agar kita senantiasa beristiqomah. Yang pertama yaitu niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melakukan sesuatu dalam hal apapun, hendaknya kita berniat hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan melancarkan dan mempermudah jalan kita. Kemudian yang kedua yaitu sabar. Kunci dari keistiqomahan yaitu dengan sabar. Tanpa sabar, kita tidak dapat melakukan ibadah kita dengan istiqomah. Karena kita bisa saja berhenti di tengah jalan hanya karena kita kehilangan kesabaran kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Dan barang siapa yang tergesa-gesa menginginkan sesuatu, maka ia tidak akan pernah memilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu cari lingkungan yang kondusif. Lingkungan dan pertemanan merupakan hal yang sangat berpengaruh kepada diri kita. Karena lingkungan dan pertemanan dapat mempengaruhi pola pikir kita dan aktivitas kita dalam sehari-hari. Oleh karena itu, hendaknya kita pilihlah lingkungan dan teman yang membuat kita termotivasi untuk menjadi lebih baik dari diri yang sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu bermuhasabah atau mengoreksi diri kita. Dengan bermuhasabah, kita dapat menilai diri kita apakah kita sudah lebih baik dari diri yang sebelumnya atau belum. Dan kita dapat melakukan muhasabah dengan mencatat di buku khusus dan menulis di ponsel kita. Kemudian kita bandingkan apakah kita sudah lebih baik atau bahkan kita tidak ada perubahan. Dan yang terakhir yaitu ikhlas dan bahagia. Istiqomah harus dilakukan dengan ikhlas dan bahagia. Keikhlasan dan kebahagiaan inilah yang membuat jiwa dan raga kita selalu senantiasa bersukacita melakukan amal ibadah dengan tanpa rasa terpaksa. Itulah 5 hal yang dapat kita lakukan agar kita senantiasa istiqomah untuk melakukan amal ibadah. Semoga kita semua dapat beristiqomah dalam beribadah. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak perkataan yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati Anda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.